Bukankah aku sudah mati? Di mana aku ini? Lukaku. Ponselku hilang. Aku menyuruhmu mengembalikan buku untuk Yuelin. Kau tidak dengar? Jiang Lingyun, yang membuat nona besar berakhir menjadi istri ketiga pengemis. Kau masih berani muncul di hadapanku? Apa kau sudah gila? Jiang Xinyao, apa kau gila? Jiang Xinyao berani memukul tuan muda Jiang di sekolah? Sekolah. Ini Universitas Qingda. Aku terlahir kembali ke 10 tahun yang lalu. Jiang Xinyao, kuperintahkan kau segera minta maaf padaku. Kau memerintahku. Heh? Jangan lupa statusmu. Siapa yang memberimu nyali untuk memerintahku? Ada apa dengan Jiang Xinyao hari ini? Dulu dia tidak pernah bicara seperti itu. Jiang Xinyao, apa kau gila? Kalau kau berani membongkar identitasku pada semua orang, aku takkan memaafkanmu. Lagi-lagi begini? And the freer. Di kehidupan lalu, dia menggunakan kata-kata ini untuk mengendalikanku, agar aku mengizinkannya menumpang mobilku ke sekolah dan menyuruhku membelikan makanan untuknya. Lama-kelamaan, teman sekelas mengira dialah tuan muda keluarga Jiang, dan aku pun memilih diam di bawah ancamannya. Tapi Jiang Xinyao yang bucin itu sudah mati. Sadarilah hidupmu. Kau hanyalah seekor anjing peliharaan keluarga Jiang kami. Kau hanyalah seekor anjing dari keluarga Jiang kami. Jangan lupa, ayah, siapa yang memberimu marga itu? Omong kosong, apa yang kau bicarakan ini? Kenapa kau menggila di depan begitu banyak orang? Apa itu omong kosong, atau bukan? Kau sendiri yang paling tahu. Jiang. Kenapa Jiang Xinyao seperti berubah menjadi orang lain? Cuma disuruh mengembalikan buku, dia malah marah besar padaku. Sudahlah, kalau terus bertengkar, entah apa yang akan dia katakan nanti. Aku malas meladenimu. Aku tahu, kau memang tidak bisa diandalkan. Jiang Lingyun. Ingatlah untuk beli obat penyegar otak, supaya kau tidak lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Awas kau. Jiang Xinyao. Kau hanyalah putri pelayan keluarga Tuan Muda Jiang. Lancang sekali kau bicara begitu padanya. Pelayan. Ukapan Jiang Lingyun. Aku rasa ada benarnya. Masa tidak percaya Tuan Muda Jiang malah percaya gembel sepertimu? Masih berani sombong? Sebentar lagi kau pasti akan menangis. Jangan buang waktu dengannya, ayo kita makan. Xiao Yun. Diberi kesempatan hidup kembali, kali ini aku takkan melepaskanmu. Xinyao, ku dengar kamu bertengkar dengan Jiang Lingyun. Kamu tidak apa-apa? Hah? Di kehidupan lalu, Xiao Yun selalu tulus dan baik padaku. Tapi demi Jiang Lingyun, aku malah membuatnya marah dan memaki dia. Bahkan akhirnya, aku memutuskan persahabatan dengannya. Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Tapi, kamu sudah menyinggung Jiang Lingyun. Bagaimana nanti malam? Gawat. Mana mungkin. Jam segini, koki keluarganya seharusnya mengantar makanan. Kalaupun ada yang mengantar makanan, kamu pasti tidak akan dikasih makan. Kau lupa? Tiap kali kau buat Jiang Lingyun marah, dia menghukummu dan tak membiarkanmu makan siang. Benar juga. Kenapa aku bisa lupa soal itu? Hei, kau mau kemana? Pergi makan. Hah? Tunggu aku. Mereka pergi ke sana. Wah, gaya makan. Tuan Muda Jiang.
benar-benar mewah. Makan siang saja butuh 5 pelayan. 6. Selain koki keluarga Jiang dan pelayan itu, masih ada si penjilat Jiang Xinyao. Cepat sini. Kenapa kau masih melamun di situ? Cepat kemari dan hidangkan makanannya. Kumohon, tolong selamatkan kami. Kami yatim piatu. Tunggu apa lagi? Baik, baik. Sajikan makanan. Sajikan. Jiang Xinyao, apa kau gila? Kau cuma seorang pelayan. Kau pikir kau ini majikan? Tuan Muda Jiang belum datang. Beraninya kau menyuruh sajikan makanan. Benar. Kau bahkan berani duduk di kursi Tuan Muda Jiang. Kau cari mati ya? Siapa yang membiarkan 2 ekor anjing ini masuk dan menggonggong? Keluar. Kau, dan kau. Apa telingamu tuli? Tak dengar apa yang kukatakan tadi. Yo, send past daddles, one past daddles. Tuan Muda Jiang belum datang. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Tuan Muda Jiang, aku adalah putri tunggal keluarga Jiang. Sejak kapan keluarga Jiang punya tuan muda baru? Kenapa? Aku tidak tahu. Satu lagi. Pikirkan baik-baik. Sebenarnya, siapa yang memberimu gaji? Kamu harus patuh pada yang membayarmu. Apa perlu aku ajarkan logika dasar ini? Gadis sialan ini, kenapa hari ini dia begitu keras kepala? Kamu tidak punya malu? Yang menggaji koki kita, tentu saja, Tuan Muda Jiang, bukan urusanmu. Jangan asal bicara besar, nanti lidahmu keseleo. Ada yang bilang Tuan Muda Jiang yang menggajimu? Hari ini, kamu harus jelaskan di depanku. Siapa yang membayar gajimu? Jiang Xinyao, siapa yang izinkan kamu masuk? Hari ini, kamu tidak pantas makan di sini. Keluar. Jiang Lingyun, apa tamparanku tadi membuat otakmu hilang? Jangan lupa, makanan ini dikirim oleh keluarga Jiang, orang yang tidak pantas makan. Jiang Xinyao sudah gila ya? Siapa yang tidak tahu, keluarga Jiang mengirim makan siang untuk Tuan Muda Jiang setiap hari. Dengar nadanya, seolah-olah dia pemilik keluarga Jiang saja. Benar. Tuan Muda Jiang memberinya sisa makanan, itu sudah sangat menghargainya. Dia malah berani buat keributan di sini. Tuan Muda Jiang, cepat usir dia, kami sudah muak melihatnya. Benar. Cepat suruh dia keluar. Jiang Xinyao terus-menerus mempermalukanku. Kalau kali ini, aku melepaskannya begitu saja. Mereka pasti akan meragukan statusku sebagai tuan muda keluarga Jiang. Jiang Xinyao, apa aku terlalu memberimu muka? Sialan. Kerja bagus. Pelayan yang tidak patuh memang harus diberi pelajaran seperti ini. Betul. Aku mau makan. Bubar. Ayo, semuanya bubar. Benar-benar cari mati. Kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Memang kamu orangnya. Kepala pelayan, koki keluarga kita memberikan makananku kepada anjing. Suruh dia keluar dan minta maaf sekarang juga. Jiang Xinyao, kamu belum selesai berakting? Pakai panggil kepala pelayan segala. Kamu pikir kamu ini nona besar? Hati-hati kalau Tuan Muda Jiang marah, dia bisa mengusir kalian berdua. Saat itu terjadi, kau bahkan takkan punya kesempatan untuk bersujud minta ampun. Yang akan bersujud minta ampun. Bagi dia itu hanyalah sebuah hadiah. Kau tidak percaya? Kau pikir dia akan segera keluar dan mempersilakanmu masuk? Mempersilakanmu masuk. Kau sedang bermimpi di siang bolong ya? Nona Yao Yao, silakan masuk. Yao Yao, mohon maaf. Silakan masuk dan makan. Aku tidak mau makanan bekas anjing. Siapkan mobil.
Aku mau pulang untuk makan siang. Nona Yao Yao. Baik. Saya akan segera memberitahu sopir untuk menunggu Anda di gerbang. Jiang Lingyun. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Apa yang terjadi? Bagau, Tuan Muda Jiang. Bukankah kamu Tuan Muda keluarga Jiang? Kenapa pelayan rumahmu malah menuruti perintah Jiang Xinyao? Kenapa heboh sekali? Asal tahu saja, Ibu Jiang Xinyao itu hanya pelayan lama di keluarga Jiang. Ling Yun hanya menghargai ibunya, makanya dia tidak tega untuk marah. Tuan Muda Jiang, kamu terlalu baik hati. Tapi Jiang Xinyao ini sudah keterlaluan. Dia memang harus diberi pelajaran. Jiang Xinyao memang harus diberi pelajaran. Nona besar, kalau Ling Yun membuatmu marah, biar aku yang menasihatinya. Kenapa harus lapor ke kepala pelayan? Kalau sifatmu manja begini, siapa yang berani menikahimu nanti? Kamu berani menceramahiku? Kalian kakak beradik memang sama saja sifatnya. Diberi sedikit muka langsung lupa diri siapa kalian sebenarnya. Kamu dipecat. Nona besar, saya salah. Jangan. Jiang Xinyao, kamu keterlaluan. Bangun, bangun! Kamu bikin onar di sekolah. Aku belum membuat perhitungan denganmu, tapi kamu malah berani mengancam kakakku? Cepat bangun. Jiang Lingyun, kamu minta dipukul ya? Oke, akan kukabulkan. Kalian, tahan dia. Jiang Lingyun, jangan lupa, kamu dan kakakmu itu cuma 2 ekor anjing dari daerah kumuh. Aku yang memberimu kehidupan baru dan membawamu masuk ke keluarga Jiang. Benar-benar tidak tahu berterima kasih, malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku memberi makan tulang pada anjing. Anjing itu masih akan mengibaskan ekor padaku. Binatang berhati busuk bahkan lebih rendah daripada anjing. Pengawal, seret dia keluar. Hajar dia habis. Pukul yang keras. Jiang Xiang, kau sudah gila. Jangan bicara soal uang denganku. Tutup mulut anjingmu. Ah. Ah, ah, gunakan tenagamu. Belum makan ya? Sakit, sakit sekali. Nona besar, ampuni saya. Tangan saya patah. Kak, jangan pukul lagi. Hentikan. Maafkan aku salah. Jiang Xinyao, beri aku satu kesempatan lagi. Kalau dipukul terus, aku bisa mati. Nona besar, biarpun mereka pantas mati, tapi kalau dipukul sampai mati begini, hukuman itu terlalu ringan bagi mereka. Cukup. Baiklah, tidak masalah. Tapi aku tahu, kamu tidak akan tega berbuat sekejam itu padaku. Apa syaratnya? Katakan, besok, di depan seluruh teman sekelas. Ku Yuelin? Apa? Pantas saja, Jiang Xinyao tiba-tiba gila hari ini. Memukul dan memaki aku. Rupanya dia cemburu pada Yuelin. Baik, aku setuju. Tapi kamu tidak boleh marah lagi padaku ya. Dan jangan pecat kakakku lagi. Boleh. Tidak masalah. Di hati Jiang Xinyao masih ada aku. Asal aku membujuknya sedikit saja, dia pasti akan mengemis cinta padaku seperti dulu. Jiang Lingyun. Ada penderitaan bernama hidup yang lebih menyakitkan daripada mati. Mari kita main pelan-pelan. Aku akan membuatmu tahu apa itu neraka yang sesungguhnya. Xinyao, kenapa kau tidak menungguku? Lihat, aku sengaja membelikan susu hangat ini untukmu. Bertahun-tahun lamanya, ini pertama kalinya Jiang Lingyun memberiku sesuatu. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Oh,
Terima kasih. Xinyao, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Semalam aku sudah memikirkannya. Beberapa hari lagi sudah. Ujian akhir, rasanya tidak tepat kalau minta putus dengan Ku Yuelin sekarang. Bagaimana kalau tunggu sampai ujian selesai saja? Jiang Lingyun tidak berpikir sebotol susu ini bisa membujukku kan? Mimpi saja kau, Jiang Lingyun. Kalau hari ini kau tidak putus dengan Ku Yuelin, aku akan membongkar identitas aslimu kepada semua orang. Hello. Barang sampah, aku tidak sudi menerimanya. Jalankan mobilnya ke sekolah. Bagaimana dengan Tuan Muda Jiang? Tidak ada yang namanya Tuan Muda Jiang. Keluarga Jiang hanya punya satu nona besar, yaitu aku. Kau mengerti? Syukurlah, Nona. Akhirnya Anda sadar juga. Aku sudah sadar. Sampah. Dia memang seharusnya berada di dalam kantong sampah. Cepat. Kenapa pengantin yang keras kepala ini jadi begitu menyusahkan? Benar-benar tidak masuk akal. Apa kau sudah dengar? Shen Xingye sudah kembali. Aku sudah pergi ke Gunung Shuijin. Ayo kita ke sana. Shen Xingye. Aku harus mencarinya. Aku ingin bertemu dengannya. Iya. Iya. Baiklah. Xi Xinyan. Shen Xingye. Di kehidupan sebelumnya, Shen Xingye selalu menyukaiku. Tapi demi Jiang Lingyun, aku terus menolaknya, bahkan mempermalukannya di depan umum, tapi dia tidak pernah menyalahkanku. Shen Xingye yang berusia 21 tahun, sudah lama tidak bertemu. Kau kelihatannya sangat senang hari ini. Benarkah? Benarkah? Itu pasti karena aku sangat ingin bertemu denganmu. Kau bilang apa? Tidak apa-apa. Shen Xingye, selamat ya. Kau juara 1 di kompetisi internasional kali ini. Seingatku, prestasi terbaik negara kita sebelumnya adalah juara 3. Kali ini kau benar-benar membanggakan. Sebenarnya, kau juga bisa. Kau sangat pintar. Asal kau berusaha sedikit lebih keras lagi. Tentu. Aku juga bersedia membantumu. Di kehidupan sebelumnya, nilaiku sangat buruk. Semua orang menertawakanku. Jiang Lingyun bahkan memakiku setiap hari, mengataiku berotak babi. Hanya Shen Xingye yang bersedia mempercayaiku dan menyemangatiku. Aku pasti akan berusaha keras. Jiang Xinyao. Biar ku perkenalkan padamu. Dia adalah Shen Xingye, mahasiswa paling berprestasi dalam sejarah Universitas Tsinghua kita. Dia Shen Xingye. Tidak apa-apa, Jiang Lingyun. Wajar saja kalau kau tidak mengenal Shen Xingye. Lagi pula, dia adalah siswa unggulan di kelas khusus. Dia sibuk memenangkan kompetisi internasional, sedangkan kau cuma siswa peringkat terbawah. Aku tidak peduli siapa dia. Jiang Xinyao, kau memaksaku putus dengan Ku Yuelin. Tapi kau sendiri malah bersama pria lain. Apa kau tidak merasa bersalah padaku? Apa urusannya denganmu kalau aku bersama orang lain? Lagi pula, Shen Xingye begitu hebat. Sudah seharusnya aku bersamanya. Jiang Xinyao, apa kau tidak kekanak-kanakan? Kau bersamanya cuma untuk membuatku cemburu, kan? Membuatmu cemburu? Jangan terlalu percaya diri, oke? Kau hanya juara di kelas kita, sedangkan dia juara internasional. Konyol sekali. Xingye, abaikan saja dia. Kelas akan segera dimulai. Ayo kita kembali ke kelas. Baiklah, aku ikut katamu. Lebih baik kau pikirkan cara memutuskan Ku Yuelin nanti. Bagaimana ini? Apakah aku benar-benar harus putus dengan Yuelin di depan umum? Ternyata rasanya begitu indah ditemani Shen Xingye di sisiku. Kenapa aku begitu bodoh di kehidupanku yang sebelumnya? Shen Xingye, aku harus masuk kelas sekarang. Kapan kamu ada waktu luang? Bisakah kamu membantuku belajar?
Kenapa Shen Xingye diam saja? Apa dia merasa aku terlalu agresif? Asalkan kamu yang ingin bertemu denganku, aku selalu punya waktu. Benarkah? Kalau begitu janji ya, aku masuk kelas dulu. Jiang Lingyun, mari kita bicara. Perhatian semuanya. Tuan Muda Jiang punya pengumuman. Ayo, Tuan Muda Jiang, mulailah. Guvri Gatter. Jiang Xinyao, apa kau harus memaksaku begini? Mana? Ada aku memaksamu. Aku memberimu dua pilihan. Keputusannya ada di tanganmu. Jiang Xinyao, kapan kau akan berhenti? Apa pelajaran kemarin masih belum cukup? Hah? Apa hukuman dari Lingyun terlalu ringan? Di kehidupan sebelumnya, Yuelin terus menghasut Jiang Lingyun, mempermalukanku. Bahkan kematianku adalah rencananya. Tentu saja, untuk membiarkanmu, si bodoh ini, dimanfaatkan untuk terakhir kalinya. Jiang Lingyun, bukankah kalian berdua mengaku sebagai cinta sejati? Mulai sekarang, aku akan membuat kalian saling gigit seperti anjing. Jiang Lingyun, kesabaranku ada batasnya. Setelah hitungan kelima, kebahagiaan yang menyakitkan. 5. Lingyun, kau tak boleh diam saja. Dia sudah menginjak-injak harga dirimu. 4. 3. Aku tak ingin menyakiti Yuelin. 2. Tapi jika aku tak menyakitinya, tamatlah riwayatku. Yuelin. Kita putus saja. Kita putus saja. Selamat, selamat, selamat atas perpisahan kalian. Sekarang kau puas? Belum terlalu puas. Aku benar-benar tak menyangka, demi mempertahankan identitasmu, kau rela putus dengan Ku Yuelin. Tuan Muda Jiang, kenapa tak berani bertaruh? Seperti katamu, sudah kulakukan semuanya, kau juga tak boleh bersama Shen Xingye. Kalau tidak, aku takkan mempedulikanmu lagi. Yuelin. Lingyun, kenapa kamu memutuskan aku? Apa kamu sudah tak menyukaiku lagi? Tidak. Mana mungkin aku tak menyukaimu? Ukapan tadi itu karena aku dipaksa oleh Jiang Xinyao. Dipaksa? Jiang Xinyao itu cuma pelayan di rumahmu. Apa haknya memaksamu? Tak bisakah kamu memecatnya saja? Ibunya, Jiang Xinyao cukup punya pengaruh di rumahku. Sehebat apapun ibunya, dia tetap cuma pelayan di rumahmu. Dia menyuruhmu, lalu kamu menurut. Siapa sebenarnya tuannya? Jujur saja padamu. Sebenarnya, aku lakukan ini demi melindungimu. Jiang Xinyao itu sakit jiwa. Dia bilang, Piria, kalau aku tak putus denganmu, dia akan menyakitimu. Apa? Aku terpaksa setuju, karena takut kamu terluka. Begini saja, besok ulang tahunmu kan? Katakan saja kau mau kado apa. Akan kuberikan sebagai kompensasi. Jadi aku boleh minta apa saja? Ya, apapun boleh. Aku ingin merayakan ulang tahun di rumahmu. Boleh tidak? Merayakan ulang tahun di rumahku itu tidak seru. Bagaimana kalau aku pesankan satu lantai restoran termewah untukmu? Tapi aku hanya ingin melihat rumahmu. Rumahmu itu Jiangwan #1 yang terkenal. Orang biasa tidak bisa masuk sembarangan. Lingyun, ini ulang tahunku yang ke-20.
turuti saja kemauanku ya. Kalau aku tidak menuruti Yuelin, pasti susah membujuknya nanti. Tapi, soal Jiang Xinyao, sudahlah. Nanti aku bius dia saja, hitung-hitung memberinya pelajaran. Baiklah, besok datanglah ke rumahku. Ajak juga teman-teman wanitamu itu. Baik, Ling Yun, kamu sangat baik padaku. Sepertinya Ling Yun benar-benar tidak membohongiku. Dia memang tuan muda besar keluarga Jiang. Nona besar, besok, Nona ingin makan apa? Besok saya ada urusan di luar, malam baru kembali. Kalau begitu, saya beri kalian libur sehari. Terima kasih, Nona besar. Wah, keberuntungan berpihak padaku. Jiang Xinyao tidak ada besok. Jadi asal aku memulangkanku Yuelin dan yang lain tepat waktu, identitasku takkan terbongkar. Ayo, bangun. Besok, bos menugaskan dinas luar kota. Aku mau merayakan ulang tahun pacarku. Baiklah. Hello. Yuelin, kalian sudah sampai. Oke, aku ke sana menjemput kalian sekarang. Chen Shuo, lebih cepat sedikit. Aku sudah ada janji. Baik. Bukankah ini mobil Tuan Muda Jiang? Kenapa heboh begitu? Pasti Ling Yun menyuruh kepala pelayan pergi untuk belanja demi menjamu kita. Yuelin, Tuan Muda Jiang, sangat perhatian padamu. Hanya saja, Jiang Xinyao itu agak mengganggu. Tenang saja. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan memberinya pelajaran. Yuelin. Ling, ayo jalan. Semuanya sudah siap. Di mana Tuan Muda Jiang? Ini semua miliknya. Ya ampun, Tuan Muda Jiang, rumahmu mewah sekali, persis seperti istana. Tak heran disebut keluarga terkaya nomor 1 di kota kita. Tuan Muda Jiang begitu kaya dan sangat baik pada Yuelin. Kami benar-benar iri. Aku baik pada Yuelin, itu sudah seharusnya. Karena kalian semua sudah datang. Mari bersenang-senang sepuasnya. Xinyao, selamat ulang tahun. DNXIMS. Terima kasih sudah menemaniku merayakan ulang tahun. Oh, seharusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk merayakan ulang tahunmu bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, Xingye selalu ingin merayakan ulang tahunku. Tapi aku selalu menolakmu. Karena aku sibuk membantu Jiang Lingyun menyiapkan pesta ulang tahun Ku Yuelin. Padahal itu juga hari ulang tahunku, tapi aku malah keluar uang dan tenaga untuk orang lain. Dan akhirnya, aku bahkan tidak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Shen Xingye, karena hari ini ulang tahunku, bagaimana kalau kamu menemaniku bersenang-senang seharian? Baik, selamat. Hari ini, kamu yang berulang tahun. Aku yang paling berkuasa. Ya. Xinyao, selamat ulang tahun. Ayolah, buat permohonan. Hah? Hari ini sungguh menyenangkan bermain di rumah Jiang Chang. Makanannya enak-enak. Yuelin, kami semua ikut merasakan kemewahan ini berkat kamu. Terima kasih ya Yun Yun. Tuan Muda Jiang, bukankah pesta ini terasa ada yang kurang? Ini kan pesta ulang tahun Yuelin. Namanya pesta, masa tidak ada alkoholnya? Kudengar keluarga Tuan Muda Jiang punya banyak koleksi minuman mahal. Keluarkanlah beberapa botol biar kami bisa lihat. Biar kami juga bisa melihat kemewahannya.
Soal minuman, gudang anggur di rumahku baru direnovasi beberapa hari lalu. Semua koleksi minumannya sudah dipindahkan, jadi belum bisa diambil dalam waktu dekat. Hei, ku dengar area villa mewah seperti ini punya layanan pesan antar minuman. Di sini seharusnya juga ada kan? Tuan Muda Jiang, bagaimana kalau minta pengelola properti mengirimkan beberapa botol? Tapi ku dengar satu botol harganya bisa mencapai 3 atau 400 juta. Ah, cuma 3 atau 400 juta? Bagi Tuan Muda Jiang, itu cuma uang kecil. Tapi aku cuma ulang tahun sekali dalam setahun. Masa demi beberapa ratus juta saja, kamu pelit padaku? Kalau aku tidak setuju, Yuelin pasti akan curiga. Lagi pula, kartu hitam Jiang Xinyao ada padaku. Aku gesek saja, dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Baiklah. Suruh pelayan antarkan 4 botol sampahnya terbaik ke sini, cepat. Tuan Muda Jiang, kamu memang terbaik. Semuanya, silakan duduk. Minumannya akan segera datang. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Mau mampir sebentar ke rumahku? Boleh? Tentu saja boleh. Wah, benar-benar mega. Tuan Muda, sampanye yang Anda pesan sudah sampai. Bagus. Buka botolnya. Baik. Ayo, mari ucapkan selamat ulang tahun untuk Yuelin. Sedang apa kamu di sini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke rumahku? Keluar dari sini. Rumahmu apanya? Ini rumah Tuan Muda Jiang. Kami sedang merayakan ulang tahun Yuelin. Kok cuma pelayan, bukannya kerja, malah keluyuran dengan gigolo ini? Sudahlah, Jiang Xinyao. Yuelin cuma merayakan ulang tahun di sini kan? Lagi pula tidak pakai uangmu. Jangan pelit begitu, bisa tidak? Lalu, kenapa kamu bawa dia ke sini? Apa kau tak tahu latar belakang keluarganya? Dia sangat miskin. Apa hakmu menyebut orang lain miskin? Lagi pula, ini rumahku. Wajar saja kalau aku mengundang tamu, sedangkan kau pikir kau siapa? Pantaskah kau berfoya-foya di rumahku? Jiang Xinyao, apa kau tidak punya malu? Kau cuma pelayan, berani-beraninya mengaku ini rumahmu. Kau bahkan membawa gigolo pulang untuk berbuat mesum. Benar-benar murahan. Kau berani memukulku? Kenapa? Kalau aku memukulmu, kau cari mati ya? Kaulah yang cari mati. Wah, ganteng sekali. Terima kasih. Sama-sama. Jiang Xinyao, apa maksudmu? Tak cukup kau bermesraan di sekolah tanpa henti, sekarang kau bawa pulang ke rumah. Untuk bermesraan lagi? Jiang Lingyun, kusarankan kau berpikir dulu sebelum bicara. Jangan paksa aku bertindak saat kau sedang senang-senangnya. Baiklah, hari ini, ulang tahun Yuelin. Aku tak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Tapi, kau harus minta maaf padanya. Asalkan Yuelin memaafkanmu, aku akan izinkan kau makan semeja dengan kami. Kau mengizinkanku makan semeja. Karena hari ini, ulang tahunku, aku akan mentraktirmu. Bawakan sampahnya mahalnya. Jiang Lingyun berani bermewah-mewah begini. Pasti karena ingin menggesek kartu hitam dariku. Jiang Lingyun,
Oh Jiang Lingyun, akan kubuat ulang tahun ini tak terlupakan seumur hidupmu. Tuan Muda Jiang, Anda benar-benar murah hati. Asalkan aku minta maaf, kau akan mengizinkanku makan semeja? Benar saja, begitu aku marah, Jiang Xinyao langsung jadi pengecut. Benar, tapi kau harus minta maaf dengan tulus pada Yuelin. Kalau tidak, aku takkan memaafkanmu. Tuan Muda Jiang benar-benar rela keluar modal besar. Kalau aku tidak salah lihat, sampahnya di meja itu adalah kruk Romane Conti kelas dunia, kan? Wah, Jiang Xinyao, tak kusangka seleramu bagus juga. Tidak sia-sia kau jadi pelayan di keluarga kaya. Tahu bukan berarti pernah minum. Jiang Xinyao, ini sampahnya kelas atas. Satu teguk harganya ribuan yuan. Biaya hidup keluargamu setahun pun tak sebanyak ini, kan? Satu teguk ribuan yuan. Kalau satu botol, bukankah harganya ratusan ribu? Ya Tuhan, minuman semahal ini, aku tak sanggup minum. Bagaimana kalau sudah minum tapi tak bisa bayar? Dasar orang miskin. Hari ini Tuan Muda Jiang yang traktir. Mana mungkin tak bisa bayar? Jiang Xinyao, lebih baik kau cepat minta maaf. Kalau cepat minta maaf, kau masih kebagian mencicipi sedikit. Aduh, tidak bisa. Aku penakut. Minuman yang belum dibayar, aku tidak berani minum. Begini saja, Tuan Muda Jiang, bayar dulu tagihannya. Setelah lunas, aku akan segera bersujud dan minta maaf pada Kuyuelin. Tuan Muda Jiang, ada perintah apa? Aku, Lingyun, kau takkan membiarkanku dipermalukan, kan? Jiang Xinyao selalu murah hati padaku. Bahkan jika aku menggesek kartunya di depan wajahnya, dia pasti takkan marah. Gesek kartunya. Ini kartu berlian hitam. Kartu ini hanya dimiliki nasabah dengan aset di atas fee familiar. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memprosesnya. Lihat itu? Jiang Xinyao, yang dipegang Tuan Muda Jiang itu, kartu berlian hitam paling prestisius. Cuma 1 juta. Bagi Tuan Muda Jiang itu receh, seperti 12 yuan. Otak Jiang Xinyao pasti bermasalah. Berani-beraninya mengejek Tuan Muda Jiang tak mampu bayar. Jiang Xinyao, nanti saat kau bersujud, benturkan kepalamu yang keras. Biar air di otakmu itu keluar semua. Hahaha. Jiang Lingyun, kartu berlian hitam ini memang asli. Tapi apa? Kau yakin? Jiang Xinyao, apa maksud ucapanmu itu? Apa maksudnya ini? Hello, Manager Bank. Blokir kartu berlian hitam atas namaku. Sekarang juga. Detik ini juga. Jiang Xinyao, dia serius melakukannya. Tidak. Tidak mungkin. Mana mungkin dia setega itu padaku. Dia pasti cuma menakut-nakutiku. Kartuku pasti bisa dipakai. Gesek. Baik Tuan Muda Jiang. Cepat gesek. Dia itu cuma badut cari perhatian. Jangan dengarkan dia. Kartu ini telah diblokir. Tuan Muda Jiang, kenapa kartumu diblokir? Apa yang sebenarnya terjadi? Mana mungkin? Apa benar Jiang Xinyao yang memblokir kartu bank Tuan Muda Jiang? Kartu Anda sudah tidak aktif, silakan gunakan kartu lain. Benar, Tuan Muda Jiang. Cepat ganti kartu lain. Jangan buat semua orang menunggu. Sini. Jauhi dia. Jiang Xinyao, apa maksudmu? Kenapa kau mengerjaiku? Kenapa kau memblokir kartuku? Tuan Muda Jiang bercanda ya. Aku tadi cuma memarkir mobilku sendiri. Apa hubungannya kartumu denganku? Jiang Xinyao, kau mau membuatku mati ya? 1 juta. Kau mau suruh aku jual ginjal? Boleh juga, tapi 1 ginjal. Mungkin tidak cukup, harus dua-duanya? Tidak, 2 pun tak cukup. Kau harus jual hati dan paru-parumu sekalian baru cukup. Xinyao, kumohon, bantu aku bayar, ya? Aku janji akan menjauh darimu mulai sekarang. Hah? Boleh. Asalkan kau tampar mereka bertiga dan usir mereka dari keluarga Jiang, biar aku yang bayar. Mamana, mungkin aku lakukan itu?
Tidak mau tampar juga tidak apa-apa. Kalau begitu, kalian berempat patungan saja. Totalnya, 1 juta. Kalian berempat masing-masing 300.000, hitung-hitung uang minum saja. Atas dasar apa kami harus patungan? Tuan Muda Jiang, bukankah kamu yang mentraktir kami? Tagihan minuman ini tak ada hubungannya dengan kami. Benar, Tuan Muda Jiang. 2 juta. Kamu bukan tak mampu bayar. Kenapa membiarkan Jiang Xinyao mengendalikanmu? Cepatlah bayar. Iya, cepat bayar sana. Berisik kalian. Maafkan saya. Enyah kalian semua. Hebat, benar-benar pertunjukan hebat. Ya, masukkan ke tagihanku. Ternyata Nona Yezujia. Begitulah, sudahlah, Xingye, tontonannya sudah selesai. Ayo minum teh. Berhenti. Jiang Xinyao, dulu kamu tidak begini. Kenapa tiba-tiba berubah? Apa karena dia? Jiang Lingyun, apa urusanmu? Lebih baik kamu pikirkan cara melunasi utangmu padaku. Itu kan kamu bayarkan sukarela untukku. Baiklah. Apa 7 juta itu sedekah buat pengemis? Lalu, maumu apa? Set cangkir teh itu seharga antos 80.000, itu kesukaan ibuku. Entah kamu ganti 180.000, atau kamu jelaskan sendiri pada ibuku, Nona besar, Ling Yun hanya sedang khilaf. Jangan marah, nanti saya akan menghukumnya. Gag, jangan banyak bicara dengannya. Cuman 180.000 kan? Biar aku ganti. Bulan depan, saat gaji kakak cair, aku akan ganti. Gaji kakakmu? Dulu aku gaji dia 180.000 sebulan, itu karena aku kasihan pada kalian berdua. Mulai sekarang, gaji kakakmu turun jadi apaan tahu? Nona besar, mana bisa begitu? Mohon jangan gegabah. Aku akan membujuknya baik-baik. Jangan potong gaji kakakku. Biar aku yang ganti rugi uangnya. Kamu mau ganti rugi sendiri? Pakai apa kamu gantinya? Lusa sudah ujian akhir. Kali ini, aku akan bimbing kamu belajar. Anggap saja itu sebagai ganti uang 140.000 itu. Gimana? Jiang Lingyun, memangnya kamu mampu bimbing aku? Ngaca dulu deh. Cuy. Jiang Xinyao, biasanya kamu lulus saja nggak? Aku nggak meremehkanmu, malah kamu yang meremehkanku. Jangan salahkan aku nggak mengingatkan. Ujian akhir ini sangat penting. Kalau kamu gagal, menangis dan minta aku membantumu ujian ulang. Kamu. Hei, hei, hei. Ayo pergi, Xinyao. Jangan ladeni dia. Lingyun, kamu gila ya? Asal kamu bisa bujuk Jiang Xinyao, kita berdua bisa kuasai seluruh hartanya. Sekarang, kalau dia marah, kita nggak bakal dapat apa-apa. Aduh, Kak. Jiang Xinyao si bucin itu, aku kenal banget sama dia. Aku hitung sampai 5. Dia pasti bakal balik dan minta maaf. 4, 3, 2, 1. Jiang Xinyao malah pergi sama Shen Xingye. Oh. Jiang Xinyao mau main jual mahal sama aku ya? Mau memanfaatkan Shen Xingye buat bikin aku cemburu? Aku nggak bakal tertipu. Jiang Xinyao, tunggu saja hasil ujian akhir nanti. Tunggu sampai kamu balik sambil nangis-nangis memohon padaku. Ada apa? Soal ukapan Jiang Lingyun tadi, jangan dimasukkan ke hati ya. Ukapan yang mana? Itu loh, yang bilang keluargamu miskin. Aku nggak peduli soal itu kok, tenang saja. Nanti pas pulang, bakal aku kasih pelajaran dia. Kamu mau demi aku kasih pelajaran ke Jiang Lingyun? Tentu saja. Kamu bakal anggap aku galak nggak? Nggak kok, apapun yang kamu lakukan. Semuanya terlihat menggemaskan.
Ternyata rasanya disukai seseorang itu seindah ini. Kenapa aku begitu buta di kehidupan sebelumnya? Sudah larut, cepatlah pulang dan istirahat. Besok aku akan menemuimu lagi. Baiklah, sampai jumpa dah. Keluarlah. Hasil tes matematika, Tuan Muda Besar sudah keluar. Seperti dugaan, Tuan Muda Jiang peringkat 1 lagi, nilainya sampai 90 port. Tuan Muda Jiang hebat sekali. Guru bilang soal kali ini setingkat Olimpiade Matematika Internasional. Kita cuma lulus pas-pasan. Tapi Tuan Muda Jiang dapat 9 pot, Yuelin juara kedua dengan 18 point. Yang paling terakhir lagi-lagi Jiang Xinyao cuma 43 poin. Hah? Waduh, bukankah ini Jiang Xinyao, si juara bertahan peringkat paling bawah di kelas? Muka tembok sekali, nilai begini masih punya muka bertahan di Universitas Qingda. Jiang Xinyao memang sengaja bikin rata-rata kelas kita anjlok. Kalian belum tahu ya, baru kemarin. Jiang Xinyao bilang, dia tidak butuh bimbinganku. Tidak butuh bimbingan. Jiang Xinyao, memangnya sendirian kamu bisa dapat nilai 10? Hahaha. Jiang Xinyao, kamu belum tahu ya, ujian akhir kali ini. Kalau kau tidak lulus lagi, kau bakal dikeluarkan. Sepertinya tidak sampai 3 hari, kita bakal ucapkan selamat tinggal. Lulus? Memangnya susah? Haha, benar. Bagi kami tentu tidak susah. Tapi bagimu itu beda cerita. Baik, mumpung semua ada di sini, aku umumkan satu hal. Di ujian akhir besok, aku akan mengalahkan kalian semua dan jadi juara 1 kan mengalahkan kalian semua. Jadi juara 1 di kelas. Hahaha. Apa? Jiang Xinyao, aku tidak salah dengarkan. Mengalahkan semua orang. Kau bicara omong kosong apa? Kamu tidak salah dengar. Nilai ujian akhirku akan melampaui semua orang di kelas, termasuk kamu, menjadi juara 1 di kelas. Jiang Xinyao, dengan nilaimu yang cuma 42 poin itu, kamu mau melampaui Tuan Muda Jiang dan jadi juara 1? Mimpi apa kamu? Betul toh, Jiang Xinyao. Nilaimu saja sebenarnya tidak cukup untuk masuk Universitas Tsinghua. Kamu bisa masuk karena mendompleng Tuan Muda Jiang, tapi kamu malah tidak tahu diri begini. Kalau kamu bisa jadi juara 1, aku akan handstand sambil makan kotoran. Oke. Ingat ucapanmu. Kamu pasti akan memakannya. Dan kamu, kenapa diam saja? Aku bukannya takut. Aku cuma tidak ingin menjatuhkan mentalmu lagi. Tidak apa-apa, hari ini aku beri kamu kesempatan untuk menjatuhkan mentalku. Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau nilaimu melampauiku, hutang arat Epiturudalun itu, kamu tidak perlu membayarnya kembali. Boleh juga. Itu katamu sendiri ya. Aku terima taruhanmu. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus berlutut di depan seluruh kelas dan minta maaf. Jiang Xinyao benar-benar sudah gila. Mau melampaui dia bukannya hal yang gampang? Oke, lakukan seperti yang kamu bilang. Sepakat. Apa aku tidak salah dengar? Kamu yang cuma dapat nilai 4 Tri ingin mengalahkan aku yang dapat 9 Pilon 4? Dasar bodoh yang tak tahu takut. Bagaimana kalau aku berbaik hati memberimu les tambahan? Cuma kamu? Cui, Jiang Lingyun. Kamu pasti akan kalah. Dan kamu juga tunggu saja, dia makan kotoran. Dia cuma murid bodoh. Dari mana datang kepercayaan dirinya? Ngomong-ngomong, Tuan Muda Jiang, siapa sebenarnya Jiang Xinyao itu? Kenapa dia bisa memblokir kartu Black Diamond-mu? Dan malah dia yang bayar sampainya? Sebenarnya, Jiang Xinyao itu cuman anak haram. Ayahnya dan keluargaku adalah rekan bisnis. Aku hanya menghargai ayahnya, makanya aku selalu mentolerirnya. Oh, ternyata begitu. Tuan Muda Jiang, kasihan sekali kamu. Maaf ya Yuli. Jiang Xinyao itu punya gangguan jiwa. Aku bersikap begitu kemarin karena takut dia melukaimu. Aku mengerti kok.
Tunggu saja hasil ujian akhir semester keluar. Aku pasti akan membuat dia kehilangan muka. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Biar aku berdiri saja. Ayo pergi. Si juara kelas itu lagi mengejar Jiang Xinyao ya? Pantas saja Jiang Xinyao tiba-tiba tidak suka tuan muda Jiang lagi. Shen si juara kelas itu lebih ganteng daripada tuan muda Jiang. Kalau aku juga akan pilih Shen. Dasar wanita murahan. Kudengar kamu bertaruh dengan Jiang Lingyun, kalau kamu akan mengalahkannya di ujian akhir. Benar. Apa kamu percaya padaku? Tentu saja, kalau kamu berani mengatakannya, kamu pasti punya kemampuannya. Tapi bukannya dulu kamu sangat menyukai Jiang Lingyun? Apa kalian bertengkar? Jawaban ini, apa sangat penting bagimu? Tentu saja penting. Aku. Nih, untukmu, Xiaoyu. Apa maksudmu ini? Semua ini aku pinjamkan khusus untukmu. Lihatlah. Ada analisis fungsional, analisis matematika, dan pemodelan matematika. Malam ini kamu harus belajar mati-matian dan melahap semua materi ini. Supaya besok, kamu punya peluang untuk melawan. Hehe. Ya. Wah, terima kasih banyak ya. Oke. Jiang Xinyao. Sebaiknya, kau tidak usah buang-buang waktu. Daripada belajar kebut semalam, mending kau memohon pada Lingyun agar melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan sangat malu. Mau ditaruh di mana mukamu nanti? Kau sebegitu percayanya pada Jiang Li. Tapi sayang sekali, yang akan malu nanti adalah dia. Ayo pergi. Dasar bodoh. Tunggu sampai nilainya keluar. Akan kulihat apa kau masih bisa tertawa. Jalan. Ayo. Sinyau. Habis ini kamu mau kemana? Belajar dong. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghargai usahamu membantuku? Oke, aku pulang dulu ya. Sampai besok. Sampai besok. Aku ikut denganmu. Tutor juara. Gratis. Di kehidupan sebelumnya, nilaiku memang sangat buruk. Tapi, ibu menyewakan tutor terbaik yang berhasil menggali bakat matematikaku. Jadi aku tidak hanya lulus dengan langkar, tapi juga direkrut oleh Pusat Matematika Nasional. Hanya saja belum sempat aku melapor kerja. Aku sudah diculik oleh Jiang Lingyun ke rumah sakit dan disiksa sampai mati. Tapi, syukurlah, semua ilmu yang kupelajari tidak hilang. Tinggal diulang sedikit, ditambah bimbingan Shen Xingye, seharusnya tidak ada masalah. Yang kuinginkan hanyalah menemukan jalan kembali pada cinta. Bisakah bertahan tanpa jalan kembali pada cinta? Cinta. Dan jika aku membuka hatiku? Soal ini mencakup banyak konsep materi. Seharusnya diselesaikan seperti ini.
Bu Guru, saya mau kumpulkan lembar jawaban. Saya mau kumpulkan jawaban. Baiklah, secepat ini kamu kumpulkan jawaban. Tenang saja, aku sengaja salahkan beberapa soal terakhir, supaya kau tidak kalah terlalu memalukan. Ujian kali ini, aku pasti dapat nilai sempurna. Jiang Lingyun, saat waktunya bayar taruhan nanti, kuharap kau masih bisa tertawa selebar ini. Jiang Xinyao, dengan otak babimu itu, masih ingin dapat nilai 100, itu baru mungkin kalau nilai totalnya 1000. Hahaha. Jiang Xinyao, kuperingatkan kau, kalau ujian kali ini kau tidak lulus lagi, kau akan dikeluarkan. Bu Guru, saya pergi sekarang. Dia benar-benar mengerjakannya. Beberapa soal pertama jawabannya benar. Bahkan soal ini pun bisa aku jawab. Bu Guru, sekarang jawabanku sudah boleh dikumpulkan kan? Mustahil. Jiang Xinyao cuma murid bodoh. Mana mungkin bisa menjawab benar sebanyak ini? Pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Tunggu sebentar, akan segera kuperiksa. Nanti ketahuan ada yang aneh atau tidak. Sore ini hasilnya keluar. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja menjemputmu. Bagaimana ujiannya? Sesuai dugaan. Dapat nilai sempurna. Kenapa? Tidak percaya? Percaya. Tentu saja aku percaya. Sebenarnya, menurut penelitian, kamu sangat berbakat dalam matematika. Lagi pula, apapun katamu, aku pasti percaya. Karena kamu begitu mempercayaiku. Ayo, aku traktir minum teh susu. Oke. Jiang Xinyao begitu percaya diri. Jangan-jangan dia benar-benar bisa dapat nilai sempurna? Kubelihat, soal ini sebenarnya begini caranya. Sekarang, saya akan mengumumkan hasil ujian matematika. Pak Guru, langsung saja umumkan nilai Tuan Muda, Jiang dan Jiang Xinyao. Nilai ujian Jiang Lingyun adalah 96. Tuan Muda Jiang hebat sekali. Nilainya luar biasa. 1 poin lagi, dia sudah memenuhi syarat masuk kelas roket. Pak Guru, kalau Jiang Xinyao dapat nilai berapa? Dapat berapa dia? Benar, berapa nilainya? Nilai Jiang Xinyao sangat mengejutkan saya. Sepertinya jelek sekali. Saking jeleknya sampai Pak Guru terkejut, haha. Nilai Jiang Xinyao sangat bagus. Dia dapat nilai sempurna. Dia dapat nilai sempurna. Pak Guru, apa Bapak tidak salah periksa? Jiang Xinyao, si bodoh itu, tidak pernah lulus ujian? Bagaimana mungkin kali ini dia dapat nilai sempurna? Memang saya juga sulit mempercayainya. Tapi dia benar-benar menjawab semuanya dengan benar. Dan untuk soal terakhir, dia memberikan 3 penyelesaian. Kamu hebat sekali. Gampang sekali. Di soal itu, aku cuma tulis kata jawab. Pak Guru, saya juga senang Jiang Xinyao dapat nilai sempurna. Tapi tes mingguannya beberapa bulan lalu cuma 4-an. Hari ini tiba-tiba dapat nilai sempurna. Tidakkah menurut Bapak ini sangat tidak wajar? Pak Guru, rasanya ini sangat aneh. Benar itu. Sejak masuk sekolah, Jiang Xinyao tidak pernah lulus ujian. Bahkan hampir dikeluarkan, kali ini tiba-tiba dia dapat nilai sempurna. Dia pasti menyontek, pasti menyontek. Menyontek, benar, pasti menyontek. Pak Guru, apa Bapak percaya Jiang Xinyao bisa dapat nilai sempurna? Pak Guru, Bapak sendiri juga tidak percaya, kan? Jadi, saya minta nilainya dibatalkan. Kalau nilai Jiang Xinyao cuma dibatalkan, itu terlalu enak buat dia. Dia harusnya dikeluarkan. Keluarkan, 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 keluarkan. Kalian bilang aku menyontek. Ih, ih, ih.
Apa ini masih perlu bukti lagi? Jiang Xinyao, kamu bilang kamu tidak menyontek? Apa kalian percaya? Aku percaya padanya. Bukannya dia si wajah kentik tempo hari? Kenapa dia ada di sini? Wajah kentik apanya? Dia itu Shen Xingye dari kelas roket. Pak Guru, ternyata dia Shen Xingye, sudah ganteng, jenius lagi. Jiang Lingyun sama sekali tidak sebanding dengannya. Tapi, bagaimana orang sehebat itu bisa bergaul dengan Jiang Xinyao? Kamu bilang kamu percaya pada Jiang Xinyao? Benar. Aku tidak hanya percaya padanya. Aku bahkan mempertaruhkan nama baikku untuk menjaminnya. Jiang Xinyao sama sekali tidak bersalah. Begini saja, Jiang Xinyao. Kamu kerjakan tes lagi di depan semua orang untuk membuktikan dirimu? Dia pasti tidak berani. Tentu saja bisa. Ini soal ujian kelas roket. Tingkat kesulitannya 3 kali lipat di atas kelas kita. Asalkan kamu bisa lulus, aku akan mempercayaimu. Kertas ujian ini pun, aku tetap bisa taklukkan. Benar-benar besar mulut. Dengarkan saja bualannya. Soal ujian, kelas roket, kita baca soalnya saja tidak paham. Dia masih ingin nilai sempurna? Menurutku 1 poin pun tak akan dapat. Paling cuma dapat 0 besar. Nanti Shen Xingye juga akan ikut malu karenanya. Entah apakah saat itu Shen Xingye masih mau membelanya. Pak Direktur. Selesai. Soul, sesulit ini. Kamu dapat nilai 100. Jiang Xinyao, kamu benar-benar jenius. Jiang Xinyao, dia benar-benar dapat nilai 100. Dia ternyata benar-benar tidak menyontek. Benar-benar melampaui tuan muda. Jiang. Pak Liu, Anda beruntung sekali. Nilai Jiang Lingyun di kelas kalian sudah cukup bagus. Sekarang ditambah lagi. Ada si jenius Jiang Xinyao. Jiang Xinyao. Nilaimu sangat bagus. Bagaimana kalau kamu pindah ke kelas roket kami? Kelas roket, itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para jenius matematika. Kuotanya hanya belasan orang di seluruh negeri, tapi Jiang Xinyao bisa langsung masuk. Guru Chen, karamu ini tidak etis. Berani-beraninya merebut murid kelasku tepat di hadapanku. Jiang Xinyao sekarang adalah aset berharga di kelas kami. Jiang Xinyao, mulai sekarang, asal tidak mengganggu yang lain, kamu boleh ikut pelajaran di kelas manapun yang kamu mau. Terima kasih, Pak Direktur. Tidak perlu berterima kasih. Jenius sepertimu memang pantas mendapat perlakuan khusus. Anak-anak, kelas selesai. In out of fives, Argation. Wah, kamu hebat sekali. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu. Beres. Tapi aku percaya padamu. Ayo tonton pertunjukan seru. Jiang Lingyun. Sekarang, soal tersulit itu, tidak mungkin ada yang bisa dapat nilai sempurna. Tidak ada hal yang benar-benar mustahil, Jiang Lingyun. Sama seperti identitasmu. Kamu juga tak mungkin bisa masuk. Xinyao, bukannya Jiang Lingyun itu anak orang kaya. Dia punya identitas apa lagi? Dia itu sebenarnya. Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku marah. Oke, aku tidak akan bilang, bayar hutangmu. 200 ribu.
200 ribu? Kemarin kamu bilang 180 ribu. Ditambah 20 ribu untuk uang tutup mulut. Kamu, kenapa? Tuan Muda Jiang pasti sanggup bayar kan? Bagaimana kalau begini? Jiang Lingyun, kamu berlutut dan minta maaf padaku di depan seluruh kelas? Soal 200 ribu ini, Tuan Muda Jiang. Cepat lempar uangnya ke wajah Jiang Xinyao. Apa hebatnya bersikap sombong begitu? Benar. Bukan apa-apa. Kalau begitu, cepat suruh tuan mudamu itu bayar utangnya. Masa tuan muda Jiang yang terhormat tidak punya uang 200 rawu? Jiang Lingyun, berlutut atau bayar uangnya? Pilih salah satu. Terserah kau. Jangan keterlaluan. Memangnya aku menindasmu? Aku hanya meminta ganti rugi secara sah dan wajar. Kalau kau tidak bayar, aku terpaksa lapor polisi. Tapi kalau aku lapor polisi, identitasmu takkan bisa disembunyikan lagi. Jiang Lingyun, kesabaranku ada batasnya. Seperti biasa, hitungan sampai 5. Kalau kau tidak berlutut, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. 5. Kalau aku berlutut. 4. Harga diriku akan hancur. 3. Tapi kalau aku tidak berlutut, Lingyun, jangan diam saja. 2. Kalau Jiang Xinyao benar-benar lapor polisi, tamatlah riwayatku. Gadis yang benar-benar penurut. Lingyun, cepat bangun. Jiang Xinyao, kau keterlaluan. Bagaimanapun Lingyun adalah tuan muda keluarga Jiang, beraninya kau mempermalukannya seperti ini? Kuyuelin, apa otakmu sudah dimakan anjing? Aku suruh dia putus denganmu. Dia langsung putus. Aku suruh dia menamparmu. Dia langsung menamparmu. Aku suruh dia berlutut di depan umum. Senggan apapun dia tetap harus berlutut padaku. Hanya begini? Kau masih percaya Jiang Lingyun itu tuan muda keluarga Jiang? Kuyuelin, sadarlah. Tidak mungkin. Lingyun, dia itu orang kaya sungguhan. Lingyun, cepat bangun. Katakan yang sebenarnya pada semua orang, jangan biarkan dia bicara omong kosong lagi. Sepertinya mereka lebih percaya padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku bicara jujur saja. Sebenarnya, Jiang Xinyao sakit jiwa. Penyakitnya sedang kambuh. Kalau terprovokasi, dia bisa mengamuk bahkan melukai orang. Makanya, selama ini, aku selalu menoleransinya. Dia malah makin menjadi-jadi. Ternyata begitu rupanya. Pantas saja Jiang Xinyao bersikap gila, berhalusinasi jadi nona besar. Benar, Lingyun menoleransinya demi menghargainya dan menyembunyikan penyakitnya. Tapi, apa balasannya? Dia malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalian yang sakit jiwa ya. Omong kosong begini kalian percaya. Kalau tidak percaya Tuan Muda Jiang, masa percaya wanita gila sepertimu? Tak usah banyak bicara dengannya. Cepat kirim dia ke rumah sakit jiwa. Benar, kirim ke rumah sakit jiwa. Dasar anjing gila, kau yang harus masuk rumah sakit jiwa. Xinyao, kamu baik-baik saja? Ya, Jiang Xinyao, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang cari masalah. Kau memang tak akan sadar sebelum melihat peti mati. Baiklah, One IAT, aku akan segera tamatkan riwayat kalian. Hello, aku mau pulang sekarang. Sekarang juga. Menelepon siapa? Presiden Grup Jiang, Jiang Wanzhou. Kenapa? If you 741 wide,
The Distillery 7 Race. Bukankah kau bilang kau tuan muda keluarga Jiang? Aku panggilkan ibumu untuk membelamu. Kenapa wajah tuan muda Jiang pucat begitu? Kenapa? Tak mau bertemu ibumu? Kau mau menipu siapa? Mana mungkin kau bisa memanggil Presiden Jiang? Dia itu siapa? Dia Presiden Grup Jiang, anggota Dewan Sekolah Qingda. Kau meneleponnya. Memangnya kau pantas? Lagi pula ibuku sedang di luar negeri. Jangan-jangan kau menelepon layanan pelanggan? Tidak masalah. Kalian semua tunggu saja. Aku akan segera kembali. Siapa yang sudi menunggumu, Tuan Muda Jiang? Jangan buang waktu bicara dengan anjing gila ini. Cepat kirim dia ke rumah sakit jiwa. Lihat saja, siapa yang berani menindas putriku. Lihat saja siapa yang berani menindas putriku. Lancang sekali. Kamu hanya orang yang dibesarkan oleh keluarga Jiang. Aku baru keluar negeri beberapa bulan. Kamu sudah berani menindas putriku. Kau anggap aku tidak ada? Pengawal, seret dia pergi. Baik. Dan, ibu. Juga 3 orang ini. Baiklah. Dengarkan perintahku. Pekat 3 orang ini sekarang juga. Semua sekolah dan perusahaan di kota ini dilarang mempekerjakan mereka. Jika melanggar, berarti melawan grup Jiang. Bawa pergi. Baik. Semangat. Wah, Nyonya. Putri kesayanganku. Selanjutnya, bagaimana kamu ingin melampiaskan amarahmu? Xinyao, maafkan aku. Beri aku 1 kesempatan lagi. Memberimu kesempatan? Jiang Lingyun, apa kau pernah memberiku kesempatan? Jika aku melepaskanmu sekarang, bagaimana aku bisa menebus penderitaanku di kehidupan sebelumnya? Aku akan membuat Jiang Lingyun hangkur dan tidak bisa bangkit selamanya. Jangan. Pengawal, patahkan tangan kanannya, lalu buang ke tempat sampah. Jangan. Ya ampun. Xinyao, maafkan aku. Maaf. Tolong selamatkan aku. Asalkan kamu memaafkanku. Aku akan melakukan apa saja. Asalkan aku bisa makan kenyang. Aku rela melakukan apa saja. Mimpi. Terima kasih. Jangan, jangan, jangan. Nona besar, aku tahu, aku salah. Tolong ampuni aku. Dasar pembawa sial. Cepat seret dia pergi dari sini. Nyonya, Nyonya! Nona besar, Nona besar! Nyonya! Yao Yao, ingat, di masa depan, jika ada orang tidak tahu diuntung seperti ini lagi, langsung patahkan kakinya dan buang keluar. Jangan dulu. Aku mengerti. Ibu hebat sekali. Jiang Lingyun sudah tidak pantas memiliki segalanya. Tinggallah di tempat sampah selamanya. Dan aku
akan memulai hidup baruku. Ada orang yang begitu gigih, menghapus air mata dan terus mencintaimu. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih, membuangku dan menganggapku tidak berharga. Lahir di waktu yang salah, mencintai orang yang salah. Semua ini adalah takdir, karena sekarang ada kesempatan untuk memulai dari awal. Jiang Xinyao, kamu tidak boleh punya penyesalan lagi. Xinyao. Shen Xingye. Maaf, aku terlambat. Tidak, aku yang datang terlalu awal. Itu karena aku sangat ingin bertemu denganmu. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya merasa, kamu sepertinya agak berbeda dari sebelumnya. Memangnya dulu aku seperti apa? Dulu kamu sangat dingin padaku. Tidak pernah bicara padaku seperti ini. Lalu, apakah kamu suka aku yang sekarang? Tentu saja suka. Aku sangat menyukaimu. Shen Xingye. Kalau begitu, maukah kamu jadi pacarku? Maaf. Xinyao, aku tidak bisa menerimamu. Maaf, aku tidak bisa menerimamu. Xinyao, jangan menangis. Aku benar-benar menyukaimu. Sangat suka. Itu hanya karena menurutku. Seharusnya aku yang menyatakan cinta lebih dulu. Xinyao, apa kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Pertama kali. Bocah. Akhirnya tertangkap juga kau. Sialan, masih mau lari kau? Aku sudah lapor polisi. Kalau kalian tidak mau ditangkap polisi, cepat pergi dari sini. Teman, kamu tidak apa-apa? Tenang saja, aku sudah mengusir mereka. Ayo bangun. Jangan khawatir. Tentu saja tidak. Jadi ayo cepat pergi. Jadi saat pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Jadi biarkan aku yang menyatakan perasaan ini. Boleh ya? Buna, Awa, Buna. Baiklah. Jiang Xinyao, maukah kamu menjadi pacarku? Aku mau. Begitulah, aku dan Shen Xingye akhirnya bersama. Untuk pertama kalinya aku tahu, ternyata pacaran itu begitu indah. Ada hal-hal yang membahagiakan. Ayo, Shen Xingye, kita rayakan hari ke-100 kebersamaan kita. Ayo rayakan, bersulang. The rendered and resented of the rendered and resented and for their 2-9. Yao Yao. Yao Yao. Jangan minum lagi, kamu sudah mabuk.
Siapa bilang aku tidak bisa minum? Aku masih kuat minum lagi. Shen Xingye, cepat berdiri, minum bersamaku. Tidak boleh minum lagi. Eh, Shen Xingye, kamu ganteng sekali. Astaga, kenapa anak ini minum banyak sekali? Tolong bantu bawa dia ke atas dulu. Tante mau siapkan sup reda mabuk. Baik, Tante. Jalan pelan-pelan. Hmm. Mhm. Kamu mau? Apa kita tidak terlalu cepat begini? Cepat? Biasa saja. Kenapa kamu imut sekali? Imut banget. Mhm. Dasar babi kecil. Aduh, jangan iseng. Sudah malam, aku harus pulang. Kamu mau kemana? Tentu saja pulang. Ini kan rumahmu. Ngawur, ini jelas-jelas rumahmu. Peluk. Peluk. Yao Yao, sungguh tidak boleh. Kenapa? We're respective and is engine. Apa? Kamu takut ibuku akan mengecek? Kamu sedang apa? Menelepon ibuku. Tunggu sebentar, tunggu. Ini dasar gadis nakal. Hei. Halo. Aku tidak akan pulang hari ini. Hari ini aku akan menginap di tempat Xiaoye. Aku sudah bilang pada ibuku. Aku mau tidur denganmu. Hehe. Tolong aku. Dengarkan penjelasan saya. Kamu Shen Xingye, kan? Benar. Bibi, Anda kenal saya? Wah, pemuda yang gagah. Wajah yang tampan ini. Badan yang bagus ini. Bibi, tolong jangan menatapku seperti itu. Sudahlah, jangan gugup. Sebenarnya, aku dan ibumu sudah lama saling kenal. Beberapa bulan lalu, aku bahkan berniat menjodohkanmu dengan Yao Yao. Beruntung sekali. Pantas saja ibuku selalu menyuruhku sering bersamanya. Aku sempat khawatir kalian tidak cocok. Tak disangka kalian saling mencintai. Bahkan sudah. Hei, jangan. Kami tidak begitu. Bukan. Kami memang saling suka. Tapi belum sampai begitu. Mengerti. Bibi mengerti semuanya. Tak perlu dijelaskan. Kalian lanjutkan saja, Bibi tidak akan mengganggu. Lanjutkan. Hei, Pak Wang. Benar-benar deh. Kamu bilang kemarin aku membohongi ibuku di depannya langsung? Dan mengajakmu tidur bersama, Arg. Tamad, sudah riwayatku. Ibuku pasti akan memarahiku habis-habisan. Sebenarnya tidak begitu. Tenang saja, biar aku yang selesaikan. Aku akan jelaskan pada ayah sekarang juga. Hei, bukan. Yao Yao, kamu. Dengarkan aku dulu. Bu. Kamu bangun pagi sekali hari ini? Main rahasia-rahasiaan sama ibu? Mau bilang apa? Bilang saja. Bu, hubunganku dengan Shen Xingye tidak seperti yang ibu pikirkan. Memangnya yang ibu pikirkan itu seperti apa? Bu. Sudah. Ibu tahu kalian berdua saling suka? Apalagi Shen Xingye itu tampan dan sangat berkemampuan, hanya dia yang pantas untukmu. Jadi ibu setuju aku pacaran dengan Shen Xingye? Dasar anak bodoh. Tentu saja ibu setuju. Menantu sebaik itu,
Dicari pakai senter pun susah ketemunya. Yeay. Bu, ibu memang terbaik. Aku akan beritahu kabar ini pada Shen Xingye sekarang. Xinyao. Jiang Lingyun, kenapa kau ada di sini? Xinyao, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, demi hubungan kita dulu. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Aku pasti akan menuruti semua katamu. Jiang Lingyun, kenapa mukamu tebal sekali? Hei, kau sudah jadi seperti ini, masih punya muka untuk menemuiku? Kuperingatkan, cepat enyah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Hati-hati. Apa kau harus sekejam ini? Aku sudah tahu aku salah. Aku juga sudah putus dengan Ku Yuelin. Apa itu masih belum cukup? Jiang Lingyun, kau sudah hancur begini. Tentu saja, Ku Yuelin memutuskanmu. Lagi pula, kenapa kau berpikir sampah yang dibuang Ku Yuelin akan kuterima? Kalau begitu, kau mau aku bagaimana? Mauku bagaimana? Tentu saja, aku ingin kau mati. Kau ingin aku mati? Baik, kalau begitu kita mati bersama. Kita mati bersama. Urge. Sini. Habisi dia. Bawa ke kantor polisi. Penjarakan dia. Aduh, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ah, kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Kamu berdarah. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Lihat tanganmu ini. Diberi obat sedikit pasti sembuh. Ayo, pulanglah. Biar aku obati lukamu. Bukankah tadi kamu bilang tidak terluka? Luka kamu sedalam ini. Ze. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Shen Xingye. Xiao. Apa aku salah bicara? Kamu tidak salah. Akulah yang salah. Salahku adalah tidak menyadari sifat asli Jiang Lingyun lebih awal dan tidak mengenalmu lebih awal. Maafkan aku, Shen Xingye. Maafkan aku. Selama ini, aku terus menolak dan menyakitimu. Maafkan aku, Xiao. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku terlalu bodoh. Padahal aku tahu orang macam apa Jiang Lingyun itu. Tapi, aku masih saja bicara dengannya. Bertahun-tahun ini, aku berhutang banyak padamu. Xiao, ini bukan salahmu. Dalam hidup ini, kita menghadapi banyak pilihan. Kamu hanya tidak sengaja salah pilih. Kamu masih muda. Hidupmu baru saja dimulai. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Dan ada aku. Jadi jangan terpaku pada masa lalu lagi ya. Baiklah. Selesai. Jangan pikirkan hal yang sedih lagi. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kamu harus pilih jurusan kan? Sudah tahu mau pilih apa? Belum. Bagaimana kalau coba algoritma AI? Algoritma? Industri AI sedang tren sekarang. Bakat matematikamu sangat hebat. Belajar algoritma AI pasti mudah bagimu. Aku juga bisa membimbingmu. Oke, aku ikuti saranmu saja. Oh, iya. Dua pengawal tadi. Kamu yang panggil? Sepertinya mereka cuma satpam. Tadi aku lihat mereka kebetulan lewat. Jadi, aku panggil sebentar. Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu CEO yang dominan. Kamu suka tipe CEO dominan ya? Aku juga bisa jadi seperti itu. Tidak usah. Tidak usah. Aku hanya menyukaimu. Bagaimanapun dirimu, aku suka. Asalkan itu kamu. Ya, baiklah. Aku sangat menyukaimu.
Shen Xingye. Ujian algoritmaku peringkat 1 lagi di kelas. Wah, kemampuan algoritmamu sekarang sudah sebanding dengan insinyur senior yang sudah bekerja 7,daan tahun. Hehehe, itu kan karena diajari oleh si jenius ini. Is not example. Oh ya, Xinyao, aku berencana melamar ke grup Firefly. Kamu bagaimana? Grup Firefly? Bukankah itu perusahaan keluargaku? Aku belum menentukannya. Ya, aku akan segera kembali. Yao Yao, aku mungkin harus pergi ke ibu kota sebentar. Semangat ya, untuk lamaran kerjamu. Setelah urusanku selesai hari ini, aku akan menemuimu. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu untuk siapkan resume. Semangat. Nite, Onggontu. Yao Yao, tunggu masalah ini selesai. Aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Grup Firefly memang pantas jadi perusahaan AI terbesar. Benar-benar besar. Kamu buta ya? Kenapa masih diam saja? Cepat ambil tisu dan lap sepatuku. Dasar tidak punya mata. Hei, jelas-jelas tadi kamu yang menabrakku. Malah bilang aku tidak punya mata. Kamu sakit ya? Kamu? Kenapa kalau aku bilang begitu? Sekarang juga lap sepatuku, lalu minta maaf padaku. Kau suruh aku minta maaf padamu? Asal kau tahu, itu mustahil. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Kalian tahu siapa aku? Aku beri engkau satu kesempatan lagi. Lap sepatuku dan minta maaf. Masa bodoh siapa kau? Dengar ya, orang sepertimu. Bahkan, jika presidir grup Firefly datang pun, aku tetap tak akan minta maaf padamu. Anak magang baru ya? Awas kau. Ah, orang gila. Halo, Xiao Yong. Apa kau sudah lapor diri di grup Firefly? Kok tahu aku lapor diri di Firefly hari ini? Aku menebaknya. Urusanku di sini sebentar lagi selesai. Setelah selesai, aku akan menemuimu. Baiklah. Dust. End. Asal kau tahu ya, karyawan Firefly benar-benar keterlaluan. Aku baru datang sudah hampir ditindas. Sikapnya buruk sekali. Sudahlah, nanti ku ceritakan setelah kau sampai. Aku lanjut kerja dulu, kau juga lanjutlah. Dah, oke. Segera selidiki. Cari tahu siapa orangnya. Beraninya menindas wanitaku di wilayahku. Kak. Halo manajer. Saya anak magang baru. Wah, kok rupanya. Gawat. Orang tadi ternyata bos langsungku. Entah bagaimana dia akan mempersulitku nanti. Kau dipecat. Aku tidak berbuat salah. Atas dasar apa memekatku? Karena orang murahan sepertimu. Tak pantas bekerja di sini. Manajer, Jiang Xinyao ini lulusan terbaik Universitas Qingda, nilainya sangat bagus. Kalau Anda memekatnya. Lulusan terbaik Qingda memangnya kenapa? Perusahaan kita memang ingin merekrut mahasiswa Qingda. Itu cuma butuh satu kalimat dariku. Manajer, saya datang untuk lapor diri. Kenapa suara ini terdengar familiar? Shu Yuelin. Kenapa kamu ada di sini? Sudah lama tidak bertemu. Teman lama, kamu lihat ini. Nonaku ini juga lulusan terbaik dari Universitas Tsinghua. Posisimu sudah jadi miliknya. Sekarang kamu boleh enyah dari sini. Maaf ya, Jiang Xinyao. Aku baru saja datang dan langsung merebut pekerjaanmu. Merebut? Memangnya kamu punya apa? Untuk merebutnya? Apa kamu punya ijazah Universitas Tsinghua? Apa kamu lupa apa yang sebenarnya terjadi tahun lalu? Jiang Xinyao, jangan bersikap sombong di sini. Ini ibu kota, bukan Hangzhou tempatmu itu. Keluarga Jiang sama sekali tidak dianggap di sini. Gawat, model AI yang sedang dikembangkan terkena serangan berbahaya, seluruh algoritmanya kacau. Apa? Algoritma? Bukannya itu justru bidang keahlianku? Coba lihat ini. Model AI ini adalah proyek utama grup kita. Kalau tidak segera dikendalikan, kerugiannya bisa mencapai ratusan juta yuan.
Kalau begini, seluruh departemen kita bakal tamat riwayatnya. Kalau begitu cepat tangani, kenapa kalian malah bengong? Kamu, cepat kerjakan. Manajer, saya tidak sanggup. Algoritmanya terlalu rumit. Minggir. Dasar matematika saya kurang bagus. Matematika, lanjut saya saja, nyaris tidak lulus. Matematika, kamu kan jurusan matematika Tsinghua? Cepat kamu coba. Aku dapat pekerjaan ini karena jadi simpanan Liu Juo. Kalau aku menolak, Xin Yu ini pasti akan murka padaku. Baiklah, biar aku coba. Setahuku, algoritma model besar Firefly melibatkan hampir 10.000 chip dan miliaran kode program. Dengan kemampuanku Yuelin, mustahil dia bisa menanganinya. Aku ingin lihat bagaimana dia membereskan kekacauan ini nanti. Ini terlalu sulit. Ilmu yang kupelajari secara otodidak sama sekali tidak cukup. Bagaimana? Sudah beres? Manager, saya tidak bisa menangani program ini. Kenapa? Bukankah kamu insinyur profesional? Kenapa tidak bisa menanganinya? Aku tidak bisa. Bukan karena kemampuanku kurang, tapi cakupan desain program ini terlalu luas. Tanpa 30 atau 40 orang, mustahil bisa selesai. Tapi sekarang, di kantor tidak sampai 10 orang, jadi mustahil diselesaikan. Siapa bilang tidak bisa diselesaikan? Siapa bilang tidak bisa? Kalau kamu tidak bisa, itu karena kamu tidak bekus. Kamu bilang apa? Crust is loaded A. Kubilang kamu tidak berguna. Masalah sepele begini, gampang sekali. Kamu bilang, aku tidak mampu? Kalau kau bisa, kau saja yang kerjakan. Jangan bikin keributan. Model besar sepenting ini, mana boleh disentuh orang sembarangan sepertinya? Manajer, kita tak bisa menanganinya, pasti butuh kambing hitam. Daripada kita yang kena, lebih baik dia saja. Baiklah, kalau begitu kamu coba saja. Kau suruh aku kerjakan. Lalu aku harus mau? Lagi pula, bukankah tadi kamu sudah memecatku? Departemen kalian bermasalah. Apa urusannya denganku? Manajer, izinkan saja dia masuk. Lagi pula dia cuma orang rendahan, dia takkan bisa lari. Baik, aku akan memproses penerimaan kerjamu sekarang. Tapi kalau kamu tidak bisa membereskannya, tanggung sendiri akibatnya. Oke, sepakat. Sekarang, akan kutunjukkan apa itu yang namanya. Minggir sana. Otorisasi berhasil. Mulai. Qian Yanling, perhatikan baik-baik. Aku ajari kamu gratis. Qiu Yuelin belum tahu. Aku bukan hanya belajar bidang algoritma AI, tapi juga ikut kompetisi nasional model AI. Serangan kecil semacam ini sama sekali tidak berarti bagiku. Aku sudah menemukannya. Ada total 8 program AI yang sedang berjalan saat ini. Semuanya telah terinfeksi. Aku akan segera hentikan kode serangannya agar chip tidak rusak. Lalu, melacak balik celahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Cuma anak magang, tapi sombong sekali bicaranya. Kode serangan ini, puluhan insinyur di departemen kita saja tidak bisa mengatasinya. Memangnya dia bisa? Dasar orang bodoh yang tidak tahu takut. Dia itu cuma dijadikan kambing hitam. Makin banyak bertindak, makin besar kesalahannya. Kita tunggu, dan tonton saja pertunjukannya. Dia pikir, dia penyelamat. Padahal apan truk keping chip ini, satu keping saja harganya, 10 trawon. Kuma seorang anak magang, dia bakal bangkrut ganti rugi. Ada apa? Masalahnya jadi makin gawat ya. Cepat periksa. Manajer, program serangannya berhasil dihentikan. Semua chip selamat. Apa? Tidak mungkin, dia cuma anak magang biasa. Mustahil. Kenapa? He won. Bukankah ini sangat mudah? Tidak sangka kamu punya kemampuan juga. Kuma keberuntungan kucing buta bertemu tikus mati. Tidak peduli kucing hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus, itu kucing yang bagus. Kamu anggap itu hoki karena kemampuanmu payah. Kamu! Karena kamu sudah membuktikan kemampuanmu, uruslah prosedur penerimaan karyawan dulu. Setelah selesai, lapor padaku. Yang lain, kembali bekerja. Baiklah.
Aku sudah paham betul struktur kode Jiang Xinyao. Kalau begitu akan kutambahkan sedikit modifikasi. Jiang Xinyao, kali ini kau akan tamat. Benar kata orang, pengetahuan adalah kekuatan. Kau sudah dengar gosipnya? Presiden grup kita akan segera diganti, tuan muda sendiri yang akan menjabat. Benarkah? Is it stay? Kabarnya tuan muda kita itu jenius, super, dan wajahnya sangat tampan. Seluruh gadis kaya di ibu kota pasti berebut ingin menikah dengannya. Segitunya, tuan muda Yinghuo. Tugas penelitian ini akhirnya selesai juga. Akhirnya aku bisa menemui Xinyao dengan identitasku yang sebenarnya. Tuan muda, sudah kau selidiki? Siapa yang menindas Nona Jiang? Adalah manajer departemen teknis, Manajer Liu. Kembali ke grup Yinghuo secepatnya. Halo Yao Yao. Shen Xingye, apa kau makan dengan teratur hari ini? Oh, iya, ada gosip baru nih. Katanya, tuan muda grup Yinghuo akan kembali untuk menjabat sebagai presiden baru. Sekarang semua orang penasaran siapa dia sebenarnya. Mungkinkah dia adalah orang yang kau kenal? Aku kenal? Mana mungkin. Siapa yang tidak tahu kalau tuan muda itu sosok legendaris di ibu kota? Sudah dulu ya. Aku harus lanjut kerja. Kerja yang rajin. Dah. Jiang Xinyao, lihat apa yang telah kau perbuat. Jiang Xinyao, lihatlah ulahmu ini. Memangnya, aku kenapa? Patch yang kau pasang di program itu belum ada setengah jam, tapi semua chip yang menjalankan modul itu berhenti beroperasi. Masih tanya kenapa? Bagaimana mungkin? Tampilkan. Kau masih punya muka untuk melihatnya. Tahukah kamu, jika model besar macet sedetik saja, Yinghuo akan rugi ratusan ribu. Kalau kamu berulah lagi, siapa yang akan tanggung jawab? Kalau tidak diperiksa, bagaimana aku tahu di mana masalahnya? Lagi pula, meski patch program itu aku yang tulis, tapi mana aku tahu selama aku tidak ada? Apakah ada orang yang mengutak-atiknya? Aku tidak hanya harus melihatnya, tapi juga mau minta rekaman CCTV. Agar tidak difitnah begitu saja tanpa alasan. Minggir, apa kamu mau menghancurkan bukti? Dengar ya, tidak masalah kalau kamu tidak mengaku, kerugian besar ini tetap ulahmu. Ganti rugi uang itu padaku. Mau uang? Iya. Mau berapa? Tidak banyak, cuma 200 juta. Jiang Xinyao, dengan kekayaan keluargamu, harusnya kamu sanggup bayar 200 juta ini, kan? 200 juta memang tidak banyak bagiku, tapi uang ini takkan kubayar. Mending aku pakai untuk sewa pengacara. Mau sewa pengacara? Kita lihat apa kamu punya kesempatan itu. Kalian mau apa? K-Proma. Asisten, antar aku menemui Jiang Xinyao sekarang. Tidak ada maksud apa-apa, cuma takut kamu kabur tanpa ganti rugi. Uang ini lebih baik kuberikan pada anjing daripada padamu. Berani kamu memukulku. Kuliling, kamu memang minta dipukul. Tahu tidak, Pak Liu, lihat dia. Dasar anak magang rendahan. Berani sekali bersikap sombong di wilayahku. Kalau tidak ganti rugi, maka kamu harus mendekam di penjara. Bawa dia ke Departemen Hukum dulu. Sebentar lagi Putra Mahkota akan datang. Setelah menyambut Putra Mahkota, baru aku akan membereskanmu. Jiang Xinyao, siap-siap saja masuk penjara. Dulu kamu sering menindasku, kan? Sekarang giliranmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tuan muda. Maafkan aku, Xinyao. Aku terlambat. Apa katamu? Bagaimana mungkin Tuan muda adalah Shen Xingye? Beraninya kau menyebut nama Tuan muda? Cepat minta maaf. Kalian berani menindas pacarku. Langkang sekali. Pengawal, bawa mereka berdua. Serahkan ke bagian hukum. Blacklist mereka di seluruh ibu kota. Baik. Minggir. Bon. Tuan muda. Jiang Xinyao, mengingat kita adalah teman sekelas. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku janji takkan mengulanginya lagi. Teman sekelas?
Kalau kau tak bilang, aku hampir lupa. Jiang Lingyun yang kau cintai sudah masuk penjara. Bagaimana kalau kau temani saja dia? Tuan muda, Tuan muda. Sinyal. Kau ternyata Tuan muda. Kau menyembunyikannya selama ini. Hei, Yao Yao, dengar. Yao Yao, Yao Yao, maafkan aku. Sebenarnya aku ingin memberitahumu, tapi aturan leluhur keluarga melarang, keluarga Shen tak boleh mengungkap identitas asli sebelum lulus. Makanya, aku tak memberitahumu. Jadi, begitu rupanya. Pantas saja Shen Qingye selalu bersikap sederhana. Kau, sudahlah, percayalah padaku. Aku bersumpah, aku hanya menyembunyikan satu hal ini darimu. Mulai sekarang, aku takkan menyembunyikan apapun lagi darimu. Baiklah, kalau begitu, aku maafkan kau kali ini. Lihat di sana. Kenapa banyak sekali orang antre di sana? Ayo kita lihat. Halo, kalian. Selamat datang. Kalian berdua mau menikah atau cerai? Kalau cerai, antre di sana. Kalau menikah, daftar di sini. Kalian berdua pria berbakat dan wanita jelita, pasti kesini untuk menikah kan? Kebetulan kami baru saja meluncurkan paket hadiah promo pernikahan low season. Menikah langsung dapat air fryer, oven listrik, sikat gigi elektrik, hair dryer, humidifier, kamera Polaroid, serta paket Sutra Murni Premium. Tak perlu bayar 666, tak perlu seniman 6, cukup 9,9 yuan, bawa pulang buku nikahnya. Masih ada paket keluarga harmonis senilai 99.000, bawa pulang semuanya. Jadi aku bisa dapat untung dari biro sipil? Tunggu apa lagi? Ayo, kita nikah.